kita masuk lagi peradaban tertua juga, yaitu peradaban Mesir kuno. Bukan Mesir yang kau sebut itu. Nggak nyambung nih ya. Kalau bicara tentang Mesir, Firaun, ya kan enak dengarnya. Musa bisa jadi ini. Udah nyambung siapa tadi? Nah, peradaban Mesir kuno itu disebut juga dengan peradaban lembah sungai. Apa sungai apa yang di Mesir? Sungai Nil. Sungai Nil. Bicara tentang peradaban lembah Sungai Nil, ada dua tokoh yang nanti sudah membicarakan tentang peradaban Mesir. Yang pertama, ada yang bernama Herodotus. Pernah dengar nama ini? Ini adalah bapak sejarawan dunia. Beliau berasal dari Yunani. Herodotus ini bersaing keras lah dengan Charles, ya kan? Kalau Charles bapak sejarah kumbang, ya kan? Karena cuma Pak Charles bapak yang ngajar sejarah kumbang gitu ya. Kalau yang lainnya mama. Oke, Herodotus bilang bahwa Mesir itu adalah hadiah dari Sungai Nil. Keren banget ya. Jadi dia bilang Mesir itu ada karena diberikan oleh Sungai Nil. Berarti sama seperti peradaban lembah Sungai Indus, lembah Sungai Gangga, lembah Sungai Wangho, lembah Sungai Yangtze tadi. Jadi setiap banjir itu akan membawa endapan lumpur, dan endapan lumpur itu yang membuat menjadi subur. Dari dulu Herodotus mengatakan bahwa Mesir ini adalah penghasil gandum. Jadi karena suburnya Mesir ini, dia bisa menghasilkan gandum untuk wilayah daerah sekitarnya. Yang kedua, selain Herodotus, ada seorang tokoh juga yang bernama Champollion. Kalau ini sih orang Prancis. Nah, Champollion ditugaskan oleh Napoleon untuk mempelajari tentang Mesir. Jadi semacam Napoleon tahu Napoleon Bonaparte? Napoleon Bonaparte ini penggemar sejarah. Dan dari sejarah dia akan menerapkan strategi militer apa yang cocok untuk menaklukkan suatu bangsa. Keren banget gitu. Kenapa? Dengan mempelajari sejarah bangsa lain, dia akan bisa, oh ini cocok untuk menaklukkan mereka gitu. Kalian juga nanti kalau jadi pengusaha, menjadi entertainment, menjadi profesional, pelajari juga sejarah. Terutama sejarah di mana kalian tinggal. Karena itu akan memudahkan profesi kalian. Waktu Napoleon Bonaparte ingin menguasai daerah Mesir, Mesir itu dulu jajahannya Inggris. Jadi biar dia bisa kalahkan Inggris, maka dikirimkanlah si Champollion ini. Nah, apa hubungannya Pak Charles? Nah, Champollion ini adalah berhasil menerjemahkan tulisan suci, hieroglif. Jadi dari dulu tulisan ini sudah ada, tapi nggak tahu orang apa artinya. Baru bisa diterjemahkan oleh si Champollion. Hieroglif di daerah yang ada di batu apa ya?
bukan Batu Raja. Lupa Pak. Di Batu Rosetta. Nah, daerah nama ini ya. Jadi bisa dibilang bahwa Campoleon lah yang berhasil mengungkap tabir sejarah Mesir kuno. Kenapa? Karena hieroglif itu dia bisa terjemahkan. Dulunya orang bingung ini apa artinya. Kok ada tulisan-tulisan kok nggak tahu gitu. Nah, itulah yang dipelajari oleh si Campoleon ini. Nah, bicara tentang Mesir kuno, ini kita bisa bahas yaitu pembagian zaman Mesir. Ini jelas ini dibagi tiga. Ada zaman Mesir tua. Nah, zaman Mesir tua itu Mesir terbagi dua. Ada Mesir hulu, ada Mesir hilir. Jadi ibaratnya Palembang hulu dan Palembang hilir. Ini kalau bisa dikatakan Palembang hulu, Palembang. Jadi kok Palembang? Mesir hulu dan Mesir hilir nanti berhasil disatukan oleh Firaun Menes. Nah, karena beliau jadi penguasa Mesir namanya Firaun ya. Nah, karena beliau berhasil mempersatukan Mesir hulu dan Mesir hilir, maka beliau memakai mahkota yang namanya mahkota kembar. Kalau Mesir tuanya. Nah, kemudian bicara tentang Mesir, pembagian yang kedua adalah Mesir Tengah. Nah, Mesir Tengah kalau kita lihat adalah lanjutan dari Mesir tua tersebut. Mesir Tengah ini nanti ini punah atau berhasil dikalahkan bangsa Hyksos ya. Jadi catatan tentang Mesir Tengah ini didapat pada masa Raja Sosentris II. Jadi bisa dibilang bahwa Mesir ini, nah dari mana tahu? Dari yang diterjemahkan oleh Campoleon tadi. Jadi bicara tentang Mesir, pasti nama Campoleon selalu disebut. Karena kalau dia nggak ada, maka hal-hal mengenai Mesir tersebut tidak akan diceritakan. Nah, kemudian bicara tentang Mesir, pembagiannya adalah Mesir baru. Nah, Mesir baru inilah nanti kita mengenal raja Mesir yang terkuat, yaitu Ramses III. Nanti kalian bisa cari-cari tentang referensi tentang Firaun ini. Boleh saya, boleh. Karena waktunya panjang juga, silahkan aja nak. Jangan sampai bosan. Kalau bosan pasti, karena ini materi beberapa pertemuan kita buat menjadi satu kali pertemuan gitu ya. Jangan bosan nakku ya, tetap semangat. Oke? Iya. Hanya itu aja yang bisa kita buat, semangat terus. Nah, kemudian ini ya. Tadi Firaun Ramses ini nanti inilah yang terkenal nanti dengan perbudakan bangsa Yahudi yang Laut Merah yang terbagi. Iya, itu ceritanya.
pada masa-masa mereka, pada masa Nabi Musa ya. Nabi Musa ini dikenal oleh agama Yahudi, agama Kristen dan agama Islam. Jadi ini kalau cerita Ramses ini. Kemudian Mesir harus kita bahas juga mengenai Mesir. Ini harus kita lihat hasil peradaban. Nah, hasil peradaban yang terkenal dari Mesir yaitu mumi. Ini nanti mumifikasi, pengawetan mayat. Jadi mumifikasi ini sampai sekarang masih ada. Yang paling sederhana adalah karena di Mesir ada gurun pasir, yang paling sederhana mengawetkan mayat dibuat aja di tengah gurun pasir itu, maka akan bisa bertahan lama. Kenapa? Kering semua cairannya, ya tinggal tulang belulang dan yang lain, ya sudah bertahan. Tapi waktunya nggak lama. Yang paling lama itu nanti yang untuk orang-orang keluarga Fir'aun. Kemudian ada yang namanya piramida. Piramida ini berkaitan dengan mumi. Piramida ini adalah kuburan Firaun. Jadi bahkan saking besarnya kuburan Firaun ini, dianggap bahwa piramida itu dibangun oleh alien. Ada konspirasinya, teorinya. Ada kan? Bahkan dikaitkan dengan Illuminati katanya. Panjang. Lalu ada Freemason, ya kan? Panjang lah itu, tapi nggak itu kita bahas ya. Lalu ada patung penjaga. Ada ya? Ini patung penjaga ini kepalanya manusia, badannya singa. Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Ayo, ada yang bisa tahu? Kalau speak ini bisa disebut dengan adanya perpaduan kecerdasan. Kecerdasan milik siapa tadi? Dan kekuatan. Makanya bentuknya beragam. Kok beragam? Kepala manusia, badannya singa. Nggak terkalahkan lagi tuh ya. Kalah itu mitologi Eropa. Mitologi Eropa apa? Yang badannya kepalanya manusia, badannya kuda. Ada ya? Mitologinya Indonesia apa? Nggak ada ya? Mitologi Indonesia paling apanya hantu-hantu ya. Apalagi hasil peradaban mumi, piramida, sphinx. Apalagi ya? Selain ini ada lagi tidak yang lain? Oh ya, mereka juga sudah mengenal ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan ini untuk kegiatan pertanian, juga untuk kegiatan kalender. Tuh, jadi bisa dipakai sampai sekarang, termasuk pelayaran. Itu juga pakai ilmu perbintangan. Kenapa? Karena orang Mesir sudah datang ke Indonesia. Salah satu bahan yang diharuskan untuk membuat mumi yang sangat baik itu harus dibuat, ada unsur pembuatnya namanya kamper. Pernah dengar kamper? Kapur barus. Bukan vampir, lain. Kamper.
Kapur Barus hanya ada di Barus. Barus itu di kampungnya Pak Charles, di Sibolga sana, di Sumatera Utara. Dan hanya ada di situ. Dari mana tahu? Karena mumifikasi yang baik nanti harus mempunyai kapur barus tersebut. Oke, nakku, itu tentang Mesir. Yang terakhir kita bahas, ini bisa Pak hapus? Oke, itu questionnya memang basah ya? Tadi basah. Sekarang? Sudah kering. Kalau sudah kering, pinggirkan. Jangan sampai melelahkan, sama seperti mantan. Buanglah pada tempatnya, gitu nah. Jangan sampai terkontaminasi kepada mantan. Buanglah mantan pada tempatnya. Emang ada di kelas kita nih mantan-mantanan? Nggak ada. Pesan Pak, jangan pernah sekelas menjalin. Nanti akan jadi musuh terbesarmu. Bisa ya Pak Agus ya? Yang terakhir sebelum kita atas Niel ya? Mau buang mantan tadi? Oh bukan ya? Lihat. Ini Pak Charles agak-agak tanggap kalau mantan-mantan ini, apalagi mantan sekelas. Jangan-jangan mantan Pak Charles terus kelas. Oh, Pak Charles tetap menjaga jangan sampai sekelas atau satu jurusan. Kenapa Pak? Sakit kalau putus. Iya, serius aku. Teringat seumur hidup. Kalau masih sekolah, ya, itu kalau banyak mantannya ya kan. Kalau cuma satu, gitu. Kalau banyak, ke depan ada mantan, samping, kiri, kanan, belakang, ya bahaya tuh. Jangan sampai ya. Nah, yang terakhir kita bahas. Udah pindah siapa itu? Nah, dari yang Pak lihat, ini adalah idola soal-soal UTBK dari peradaban kuno. Selain Mesopotamia, ada lagi yang sering ditanya adalah peradaban Eropa, Yunani dan Romawi. Nah, Mesopotamia ini dikenal dengan peradaban lembah sungai Eufrat dan sungai Jadi Mesopotamia ini berasal dari kata Mesos dan Potamos. Mesos itu di tengah, Potamos itu antara dua sungai. Jadi kalau secara lihat ya, ini sungai Eufrat, ini sungai Tigris. Jadi Mesopotamia itu ada di antaranya. Guys, nyambung nggak guys? Coba perhatikan. Mesopotamia jauh lebih subur dari peradaban-peradaban lembah sungai lainnya. Kenapa? Karena ada dua sungai besar, Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Satu sungai aja, Sungai Nil, udah suburnya luar biasa. Sungai Huangho juga, Sungai Indus, Sungai Gangga. Ini diantara dua sungai. Bisa dibayangkan ya? Gitu ya? Nah, kemudian bicara tentang Mesopotamia, ini bisa dibilang sangat subur ya. Oke? Nah, Mesopotamia ini karena sangat subur, ini menjadi rebutan dari bangsa-bangsa yang ada.
Guys, waktunya sebentar lagi. Nanti kita 10 menit untuk apanya. Oke. Nah, karena rebutan itu ada, yang pertama ada bangsa Sumeria. Nah, bangsa Sumeria kalau kita lihat ini yang mengenalkan berupa tulisan paku. Tulisan paku ini sampai sekarang belum bisa diterjemahkan. Kenapa? Belum tahu apa artinya. Kalau kemudian Sumeria ini terkenal nanti raja Ukukabima. Oke, guys. Atau kita langsung quiz saja? Yes. Karena sudah ada mulai apa ya? Mulai ada apa? Ada apa? Sudah mulai resah gitu. Oh. Kemudian bangsa Sumeria dikalahkan oleh bangsa Akadia. Bangsa Akadia ini tahu dah? Akadian ini film. Yang The Rock bintangnya siapa? Wah, Scorpion King ya. Iya. Coba lihat dia, pasti bilang dia orang Akadia. Akadian disebutnya dia ya. Nah, bangsa Akadia ini ya juga ini meneruskan mengadopsi budaya dari budaya Sumeria. Jadi bisa dibilang meskipun mereka mengalahkan Sumeria, tapi budayanya diambil oleh Akadia. Teringat tadi kisah siapa? Dravida dan Arya. Yang di India kuno. Orang Aryanya datang ngambil peradaban bangsa Dravida. Kemudian bangsa Akadia ini dikalahkan oleh bangsa Babilonia. Oh, jangan dipenggal. Karena kalau dipenggal berbeda arti, apalagi penekanannya dipenggal-penggal bahaya. Babilonia. Ya, langsung itu ya. Hajar nanti semuanya. Nah, Babilonia ini terkenal nanti rajanya. Wah, ini dia, Hammurabi. Pernah dengar nama Hammurabi? Hammurabi lah yang membuat Kodeks Hammurabi. Kodeks Hammurabi itu peraturan. Ini Pak buat aja. Ini hukum tertulis tertua. Hukum tertulis tertua di dunia. Jadi sengaja dipahat di satu tiang agar semua orang bisa. Dan hukum Hammurabi inilah yang diadopsi oleh orang-orang Arab yang hukum potong tangan bila mencuri itu. Dari masa-masa Hammurabi tersebut. Itu ya. Kemudian orang-orang Babilonia lama dikalahkan oleh bangsa Assyria. Nah, bangsa Assyria ini kalau kita lihat dia membangun perpustakaan tertua. Nah, perpustakaan tertua ini dibuat dari tablet, di mana tablet tersebut berupa tulisan yang dicetak di tanah liat. Jadi mereka kumpul dan rajanya ini
adalah Raja Asurbanipal. Ini sekaligus Pak mau jelasin bahwa bangsa Mesopotamia ini besar. Mereka punya hukum tertua, mereka punya perpustakaan tertua. Kemudian yang terakhir ada bangsa Babilonia baru. Ini tetap ya. Babilonia baru itu rajanya Nebukadnezar. Pernah dengar nama ini? Kalau yang agama Islam, agama Kristen pasti pernah dengar. Di mana Nebukadnezar tentang perbudakan bangsa Yahudi. Pernah dengar ya? Tentang mereka itu. Nah, inilah yang mungkin yang bisa kita bahas. Mungkin kita latihan aja deh. Waktunya masih ada 10 menit. 5? Kok 5? Siapa bilang tidak cukup? Satu soal itu bisa dikerjakan dalam 1 menit ya.